Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal membahas koin Bitgert Bryce. Dimana sekarang itu ada sebuah updatean terbaru mengenai koin Bitgert. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Huobi dan untuk kondisi market masih merah merona ya. Hanya beberapa token dan juga koin saja nih yang mengalami kenaikan. Namun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan ya. Ini kenaikannya hanya 0, saja nih ya. Tidak ada yang di atas 1% nih. Dan untuk beberapa altcoin pun sama ya. Kenaikannya hanya sekitar 0, saja nih. Oke, jadi langsung saja nih kita cari dulu untuk koin Bitgert-nya. Nah, untuk koin Bitger sendiri di sini sudah gue tambahkan di fitur favorit di exchange Huobi dan ternyata si koin Bitger ini mengalami kenaikan hampir 5%-an. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari koin Bitger. Nah, untuk kondisi chart dari koin Bitger sendiri ya, ini mempola seperti huruf U ya. Jadi terhitung dari tanggal 30 bulan 11 ya dia mulai mengalami kenaikan nih dan itu lumayan rilis juga ya sekitaran beberapa hari lah dia mengalami kenaikan. Bahkan di sini pun gua mencicil ya untuk koin Bitgard gitu. Walaupun memang harganya di sini gua cicil itu di kisaran 42, di sini juga di kepala 36 ya. Gua sempat share koin Bitgard. Karena apa? Gua memiliki sudut pandang secara pribadi ya mengenai koin Bitgard. Jadi untuk gua pribadi ya, mungkin si koin Bitgard ini untuk mencapai ke harga Rp1 ini sangat-sangat bisa ya. Untuk koin Bitgert bisa mencapai ke Rp1 mungkin ini menurut gua pribadi ya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama ya. Karena di sini pun gue memiliki beberapa alasan kenapa si koin Bitgert ini mampu mencapai ke harga Rp1 entah di tahun depan atau di tahun 2024 ya. Karena di mana koin Bitgert juga belum di listing di beberapa bursa besar khususnya untuk bursa-bursa Tier 1. Jadi masih sedikit sekali yang telah melisting koin Bitgert. Jadi dari situ alasan pertama kenapa gua sangat yakin bahwa si Bitgert ini mampu mencapai ke Rp1. Dan untuk yang kedua, di mana juga ada Bitgert Exchange, salah satu proyek unggulan dan ada juga salah satu proyek unggulan lainnya seperti platform pembayaran gateway adalah platform Paybase. Nah, jadi kedua proyek unggulan tersebut yang kemungkinan bakal mendorong dari harga koin Bitgert. Tetapi itu hanya sekedar opini pribadi gua saja mengenai koin Bitgert bahwa si Bitgert ini bisa mencapai ke Rp1. Oke, dan sekarang pun ada sebuah sesi AMA yang telah diselenggarakan di tanggal 7 Desember kemarin ya. Jadi ini ada sebuah rekapannya, namun gue tidak akan membahas semuanya. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, di sini ada sebuah sesi AMA yang telah diselenggarakan kemarin ya di tanggal 7 Desember. Nah, jadi di sini Mister Gate itu membuka dalam sebuah sesi AMA ya dan di sini banyak sekali orang-orang yang telah melakukan sebuah pertanyaan terhadap Mister Gate. Oke, kita zoom terlebih dahulu. Apakah kita tidak terbuka untuk perbaikan di bursa Bitgert? Nah, mungkin ini ada salah seorang yang telah menggunakan exchange Bitgert ya, dan dia juga menemukan adanya beberapa kendala atau beberapa kekurangan dari fitur-fitur yang ada di exchange Bitgert. Dan di sini jawaban dari Mister Gate, pertukaran bekerja dengan sempurna ya, walaupun memang pertukaran itu sudah normal sekarang, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki. Kami sedang mengerjakan beberapa perbaikan kecil seperti setoran ya, itu yang pertama yang pernah gua review kemarin ya bahwa dari kekurangan Bitgert Exchange ini salah satunya di fitur setoran ataupun fitur deposit dan juga withdrawal. Dan sekarang yang telah diungkapkan oleh Mister Gates sendiri jawabannya sama ya, apa yang telah gua koreksi kemarin. Dan bahkan di sini pun dari jaringan setoran ataupun penarikan dan bahkan versi seluler. Oke, jadi jawaban dari Mister Gates sendiri ya pertukaran sekarang ini masih dalam tahap perbaikan. Ada beberapa perbaikan yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah dari setoran. Yang kedua itu mengenai jaringan. Karena di exchange Bitgert ini tidak ditampilkan mengenai jaringannya ya. Jadi kita deposit itu mau menggunakan jaringan apa kita tidak tahu. Dan ternyata ada salah seorang yang telah mentransfer koinnya. Mungkin mereka hanya sekedar mengira-ngira saja. Oh mungkin ini jaringannya pakai jaringan A gitu ya. Makanya mereka itu dengan mengira-ngira akhirnya koinnya tidak sampai. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, Hi Gert,
Berapa perkiraan jangka waktu peluncuran Paybrace? Oke, jadi untuk pertanyaan mengenai platform Paybrace. Jadi kira-kira kapan nih akan diluncurkan untuk platform Paybrace? Namun dari jawaban Mister Gates sendiri katanya segera. Dan di sini kalau tidak salah kemarin itu sempat dijawab ya dari Mister Gates, cuman ternyata di rekapan ini tidak ada. Jadi untuk platform Paybrace sendiri akan diluncurkan atau akan dirilis sekitar tanggal 10 atau tanggal 11 Desember. Ya, namun di sini yang direkap itu hanya jawaban dari Mister Gates segera. Oke, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Gates 6, Pak, apakah ada rencana untuk memasukkan peer to peer di bursa Brace kami? Oke, jadi di sini ada salah seorang yang mempertanyakan mengenai peer to peer nih ya. Namun jawaban dari Mister Gates sendiri bukan untuk saat ini tapi ya di masa depan. Artinya di masa mendatang Bitgert Exchange itu akan memiliki fitur peer to peer. Wah, ini makin menarik ya. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada yang mempertanyakan mengenai wallet Bitgert Price ya. Jadi pertanyaannya adalah, Pak, kapan kita bisa melihat dompet Bitgert kita sendiri lagi? Namun jawaban dari Mister Gates sendiri itu bermigrasi ke Nebox. Nah, jadi ini sebetulnya udah di-posting juga di akun Twitter resminya si Bitgert Bryce ya, bahwa dari wallet Bitgert Bryce itu sudah ditiadakan dan itu dimigrasikan ke Nebox Wallet. Jadi buat teman-teman semua yang memiliki aset di wallet Bitgert sebelumnya, itu kalian silakan import Prase Sandi kalian ke wallet Nebox karena sekarang itu sudah bermigrasi sepenuhnya ke Nebox. Dan di sini juga ada pertanyaan selanjutnya. G6, apakah menurut Anda daftar tingkat 1 ataupun tier 1 akan ada sebelum IOY? Dan apakah menurut Anda market cap akan memukul 1 billion plus oleh IOY? Wow, ini menarik banget ya. Jadi ketika dari Coin Bitgert ini listing di bursa tier 1, akankah market cap dari Coin Bitgert ini mencapai 1 miliar lebih US dollar atau tidak? Namun di sini jawaban dari Mr. Gates akan datang, itu proses dan tanggal listing diumumkan oleh bursa itu sendiri. Tunggu saja untuk itu. Wow. Jadi respon jawaban dari Mr. Gates sendiri mengenai dalam sebuah pertanyaan market cap ketika dari si Bitgert ini listing di bursa tier 1, mampukah si koin Bitgert ini market capnya mencapai 1 miliar US dollar? Tapi ternyata jawaban dari Mr. Gates tetap tunggu saja ya. Jadi Mr. Gates tidak menjanjikan untuk hal-hal seperti itu. Karena itu sangat riskan sekali ya. Jadi terlalu rentan lah ketika Mr. Gates itu mungkin menjanjikan ya ini pasti akan diserang oleh beberapa investor dan juga holders koin Bitgert Bryce ketika si Bitgert ini tidak mampu mencapai ke market cap 1 miliar US dollar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saya tidak bisa masuk ke bursa menggunakan email yang saya daftarkan sebelum pembaruan. Oke, jadi di sini ada salah seorang yang bertanya, jadi beliau itu sebelumnya pernah membuat akun di Bitgert Exchange, namun ternyata beliau ini sekarang tidak bisa login ke dalamnya. Dan di sini jawaban dari Mr. Gates, silakan periksa email dan kata sandi Anda atau mungkin Anda bisa mereset password Anda. Oke, jadi di sini untuk mengenai pendaftaran atau register di Bitgert Exchange, karena gue pun sebelumnya pernah mendaftar ya, lalu gue juga mencari-cari ya bagaimana cara memverifikasinya. Ternyata untuk dari Bitgert Exchange sendiri itu ya, jadi untuk verifikasi melalui email itu tidak masuk di kotak masuk ya. Jadi kalian bisa ceknya di sampah ataupun di spam ya. Kalian tinggal cek di sana saja ketika kalian ingin mendaftar di Bitgert Exchange. Dan salah satunya jawaban dari Mr. Gates pun seperti ini ya. Jadi ada salah seorang yang telah mendaftar atau register di Bitgert Exchange, namun beliau ini tidak mendapatkan notifikasi dalam sebuah verifikasi dari Bitgert Exchange. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, Gareth, adakah rencana untuk lebih meningkatkan masalah RPC? Banyak orang mengeluh tentang kinerja. Terima kasih. Oke, jadi di sini mengenai RPC, sebetulnya untuk RPC sendiri itu banyak sekali. Ketika kalian ingin menggunakan wallet dan juga ingin menggunakan dari Bitgert Mainnet, kalian tinggal pilih aja untuk RPC. Banyak sekali pokoknya RPC. Kurang lebih sekitar ada 5 RPC sampai dengan saat ini ya. Jadi kalian tinggal memilihnya saja. Bahkan jawaban dari Mr. Gates sendiri, RPC berfungsi dengan baik. Harap pastikan IP dan tidak masuk daftar hitam. Oke, jadi di sini ketika dari kalian tidak bisa menggunakan salah satu dari kelima RPC yang telah disediakan, jadi kalian juga harus memeriksa dari IP atau email ponsel ya. Ketika email ponsel Anda tidak masuk ke dalam daftar hitam, seharusnya itu bisa menggunakan RPC yang sudah disediakan. Tetapi ketika IP Anda itu mengalami daftar hitam atau memasuki daftar hitam, itu kemungkinan kalian harus ganti handphone. Dan di sini pun ada pertanyaan selanjutnya. Pak, bisakah Anda memberitahu kami jaringan apa yang mendukung penarikan dan juga penyetoran di Bitgert Exchange sekarang? Apakah BSC atau sudah mendukung BRC? Nah, jadi di sini ada orang juga yang mempertanyakan ketika kita ingin melakukan sebuah deposit dan juga withdrawal. Jadi banyak sekali ya yang gue bilang kemarin gitu, orang-orang yang ingin melakukan sebuah deposit dan juga withdrawal, itu mereka tidak bisa mengetahui kira-kira jaringan yang tersedia di Bitgert Exchange itu jaringan apa.
Ternyata di sini jawaban dari Mr. Get hanya BSC, dan untuk Bryce itu kemungkinan coming soon, yaitu akan segera ditampilkan atau akan segera disediakan di exchange Bitgert. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Paybras akan diluncurkan di negara mana dulu? Nah, ini pertanyaan bagus nih menurut gua ya. Jadi salah seorang ini telah mengamati kira-kira ketika platform Paybras ini dirilis itu akan tersedia di negara mana dulu gitu ya. Ternyata dari Mr. Get sendiri ini global, artinya ini akan dibuka di seluruh dunia. Wow, menarik banget ya. Ini di seluruh dunia. Jadi tidak ada eh, dirilis di negara A dulu, B dulu, C dulu gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Ini langsung serentak secara global. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, Get6, bisakah kita mengharapkan pembayaran untuk gateway pembayaran seperti Amazon? Oke, jadi di sini ada salah seorang yang mempertanyakan nih untuk platform Paybase sendiri ya. Jadi jawaban dari Mr. Get, Paybase adalah gateway pembayaran terdesentralisasi di mana Bryce digunakan sebagai pembayaran online toko. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang ingin melakukan sebuah pembayaran ya menggunakan koin Bitget Bryce, jadi kalian harus menggunakan platform Paybase-nya terlebih dahulu karena di mana untuk si koin Bitget ini only ya akan dijadikan sebagai alat pembayaran. Nah, ini menarik nih. Akan semakin banyak sekali permintaan terhadap koin Bitget Bryce ketika platform Paybase ini sudah bekerja stabil dan dikenal di seluruh dunia ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih memiliki harapan ke Rp1, jangan putus asa. Bukan berarti gue di sini meyakinkan kalian, tetapi dengan adanya informasi-informasi seperti ini, dari situlah kita bercocok logi, dari situ kita bisa menganalisa. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, Gersanam, terima kasih atas jawabannya dan satu lagi, Anda mengatakan checks kami akan tanpa KYC. Nah, jadi betul sekali. Untuk Bitgert Exchange sendiri memang itu tanpa KYC. Jadi kalian tidak perlu know your customer ya. Jadi nggak perlu KYC lah pokoknya. Dan di sini jawaban dari Mr. Gate, kami menonaktifkan KYC dalam beberapa hari ya. Jadi untuk sampai dengan saat ini kalian tanpa KYC pun udah bisa, dan untuk melakukan sebuah penarikan itu maksimumnya 1 Bitcoin per hari ketika kalian memang tanpa KYC. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Gersanam, silakan lihat untuk meluncurkan kartu debit fisik dalam kemitraan dengan Visa. Itu juga akan mempublikasi koin kami. Nah, jadi di sini ada salah seorang yang meminta kepada Mr. Gate supaya Mr. Gate ini bisa meluncurkan ataupun koin Bitcoin ini supaya bisa dibeli menggunakan kartu debit dan juga kartu kredit seperti Visa, Mastercard. Namun jawaban dari Mr. Gate sendiri, Oxy sudah mengurusnya untuk kami. Jadi buat teman-teman semua, ketika kalian ingin membeli koin Bitgert menggunakan kartu debit ataupun kartu kredit seperti Visa dan juga Mastercard, kalian bisa menggunakan wallet Oxy. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Gert Sanem, bos apa selanjutnya setelah Paybase? Ada kejutan untuk kami. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sangat bagus. Bahkan di sini jawaban dari Mr. Get pun, pasar terdesentralisasi, beli ataupun jual apapun di pasar dengan Bryce. Wow, ini jawaban yang sangat menyejutkan ya. Jadi secara tidak langsung jawaban dari Mr. Get sendiri ini menggambarkan bahwa koin Bitgert ini akan tersedia di beberapa DEX ataupun decentralized exchange. Bahkan di sini untuk koin Bitgert sendiri ya akan dipasangkan dengan beberapa koin. Wah, ini menarik banget ya. Jadi ini salah satu gambaran untuk koin Bitgert bahwa Bitgert ini di masa mendatang akan semakin besar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki pandangan pribadi, pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.